For number 15 until 20, the option is A. Wait. A, if statement number 1, 2, 3 correct. B, statement number 1 and 2 correct. C, statement number 2 and 3 correct. For the last one, D, only statement number 1 is correct. So this is the option of number 15 until 20. Next, the question is, what do these equations show? You can analyze from the options and then you can move to the information of the question. Sok atuh dikerjakan dulu. Nanti baru kita bahas. Nomor 15. The answer is belum, guys. B, 1 and 2. Another answer? No, only 1%. All right, let's discuss. The answer is 1 and 2, which is B. So B is the correct answer. Jeng, jeng, jeng. So in this option, you can see oxidation agent or reduction agent. So you need to know what of this term. For the oxidation agent, berarti means the compound is happen with the reduction process. While for the reducing agent, so this one can oxidizing. Ya kan? Jadi tinggal kebalikannya doang. So, let's we move in this one is about the chlorine, right? And for the last one, the oxidation number of chlorine. So we just need to focus on chlorine. Jadi tinggal dicek one by one klorinnya. NaClO3. So O-nya adalah min 2. Min 2 kali 3 sama dengan min 6. Na plus 1. So Cl is plus 5. Nah, dari sini aja udah salah. Di sini adalah plus 6. Padahal
Seharusnya plus 5. So, nomor 3 salah. Next, sodium chloride. Sodium chloride Cl, karena Cl yang ditanyakan, berarti kita ke yang lainnya dulu, yaitu si sodium. Sodium in the group 1, so plus 1. That's why chlorine is minus 1. Sodium chloride. Ini minus 2 times with the 4, it is minus 8. Sodium plus 1, so chlorine, this one is positive 7 plus 7. Terus yang ini kan sama NaCl4, NaCl4. So di sini juga plus 7. NaCl di sini juga pasti Cl-nya min 1. Di sini juga NaCl min 1 dan NaClO3 juga pasti ClO3. Berarti di sini plus 5. Ya kan? Next. So the statement number 3 is incorrect because di sini plus 6, di sini plus 8. Seharusnya plus 5 dan plus 7. Next. For the NaClO3, apakah dia reduksi, apakah oksidasi, atau kedua-duanya? You just need to analyze this one. Plus 5 turn to the plus 7, berarti dia apa reaksinya? Oksidasi, karena increase oxidation number. Dan di sini juga sama-sama. Plus 5 turn to minus 1, dia turun, decrease. So, this one is reduksi. Berarti apa? This reaction is yang kemarin kita udah bahas, disproportionation reaksinya. Karena si NaClO3 itu dia mengalami reduksi sama oksidasi. That's why number 1 and number 2 are correct. Karena dia bisa oxidation agent atau reduction agent. Gitu guys. Any question for this number? All right, we move to number 16. In which reaction are nitrogen atoms reduced? Which one? Miss. Hmm. Ini maksudnya oxidation number-nya kan ya? Iya. Berarti di nitrogennya itu terjadi reduksi. Ayo, geng. Nomor berapa? Nggak ada yang tahu kah? Satu orang. Oke, 2 orang. Sip.
Gitu dong, geng. Kalau pada diem-diem aja kan Miss bingung. Oke, 1, 2, 3, 4 orang yang udah jawab. Mereka jawabnya sama, yaitu A. Semuanya berarti nomor 1 sampai nomor 3 benar, korek. Kita benar jawabannya 1 sampai 3. Berarti tereduksi, berarti dia oxidation number-nya decrease. Sehingga kalian cek kan, -2, -4, so N-nya itu plus 4, di sininya 0. Plus 4 ke 0, decrease dong. Berarti number 1, reduksi. Number kedua, -2, -4, dan N-nya pasti plus 4. Karena sama lah ya, di sini NO2 semua, berarti plus 4 semua. And this one, -2. Berarti di sini total -2, di sini harus totalnya adalah plus 2. Karena ada 2, berarti oxidation number of N is plus 1, karena dibagi 2 kan. Jadi dari 4 ke plus 1, dia juga decrease, berarti reduksi. Yang ini juga hanya adalah 1, karena 3 jadi plus 3, N-nya berarti -3. Dari plus 4 ke -3, dia turun juga kan, berarti dia juga reduksi. Nomor 1, 2, 3 reduksi, berarti jawabannya adalah yang A. Next. In which reactions is the underlying element or compound reduced? Ini sama-sama reduksi juga tuh. Ayo guys. Bingung kah? Meta D. Yang lainnya? Oke, D juga, D juga. Oke, kita cek. Number 17, the correct answer is, ya, only number 1. Penjelasannya, sama seperti yang tadi ya, you need to find the oxidation number. And decided the oxidation number is increase or decrease. Karena yang hanya di underline doang kan, berarti fokus di CL-nya doang. CL di sini positive 1, sementara NaCl, CL-nya -1. Berarti dia reduksi, karena berkurang. Nomor 2, N di sini -3, tetapi N yang di sebelah sini malahan plus 1. So, increase, which is oxidation, bukan reduction. Jadi nomor 2 salah. Sebenarnya kalau nomor 2 udah salah, udah jelas sih jawabannya adalah nomor 1. Karena di optionnya adanya 1, 2, 3, 1, 2, atau 1 doang kan. Berarti kalau 2 salah, udah salah. Nomor 3 berarti salah. Kenapa nomor 3 salah, guys? Untuk yang CH kayak gini,
ini dia oxidation number-nya kan, ingat ya, oxidation number itu only for atom, di satu atom. C1 atom, C-nya punya oxidation number sendiri. Hidrogen seperti itu, oksigen juga seperti itu. Jadi beda-beda. Nah, kalau misalnya dalam satu compound kayak gini, jatuhnya dia bukan oxidation number. Jatuhnya dia kayak netral kan, karena nggak ada positif or negatif. Tetapi ada yang namanya reaksi reduksi, reaksi oksidasi untuk ini adalah organic compound, guys. Nanti kita belajar organic compound di kelas 12. Nah, inorganic compound itu ada reaksi reduksi sama oksidasi. Beda dengan yang ini. Kalau ini oxidation sama reduction-nya itu, kalian bisa lihat dari perbedaan oxidation number. Tapi kalau di organic compound, itu reaksi oksidasi sama reduksinya itu tidak bisa dilihat dari oxidation number, tetapi memang reaksi oksidasinya atau reduksi punya ciri khasnya masing-masing. Nah, yang nomor 3 ini itu adalah reaksi oksidasi, karena dia reaksinya dengan K2CH2O7. Nah, nanti kita pelajari di kelas 12 ya. Ini kenapa Miss masukin di contoh soal? Karena yang nomor 3 yang salah ya, jawabannya memang cuma 1. Jadi kalian tetap bisa dapat jawabannya. Next. Miss. Yep. Yang tadi yang nomor 17, LiNH2, N-nya kenapa 1 dan kok beda? LiNH2. NH3 udah tahu lah ya. LiNH2. Emang kamu dapatnya berapa? Ingat ya guys, kalau misalnya hidrogen berikatan dengan metal, maunya di sini Na, F, dan L ini termasuk metal, itu jatuhnya adalah negatif sih guys, min. Karena metallic compound itu lebih mudah lose elektron gitu daripada gain elektron. Jadi dia lebih mudah jadi positif daripada negatif. Oleh karena itu, Na udah jelas dia akan plus 1. Hidrogennya di sini akan min 1. Begitu juga dengan yang ini. Karena dia berikatan sama Li. Gitu. Li-nya adalah plus 1. Dan di sini hidrogennya itu akan min 1. Terus di sini min 2. Karena ada 2 kan, plus 1. So, N-nya akan jadi plus 1. Kayak gitu. Ini ada beberapa pengecualian kan. Pengecualian pertama, kalau oksigen di H2O2, ini adalah oksigennya bukan min 2, tetapi min 1. Terus, sama yang ini. Hidrogen yang di metal, itu hidrogennya adalah min 1. Karena metal lebih positif. Nah, pengecualian yang kayak gini yang terkadang kalian suka lupakan. Gitu, geng. Ada pertanyaan yang lain? Thank you, Miss. You're welcome. Next, kalau gitu. Which redox changes occur during this reaction? Ini masih oksidasi sama reduksi. Tuh, kalau lihat dari option-nya.
Oke guys, gimana? Ada yang jawabnya A. Yang lain? Paham nggak masuk soalnya? Ini ada reaksi redoks. Terus perubahan redoksnya itu dari apa ke apa. Ini sebenarnya guys, Fe dari 2, ini kan udah dapet nih, berarti dia Fe dari 2 plus atau oxidation number-nya plus 2 menjadi Fe yang oxidation number-nya plus 3. Gitu. Begitu juga dengan ini, Cr. Cr oxidation number-nya adalah 6, yaitu plus 6. Dia apakah menjadi Cr yang oxidation-nya plus 3. Nah, oksigen berarti yang O is reduced menjadi air H2O. Nah, ini kita lihat dari soal. Ini kan Fe2 is oxidized to menjadi kan. Berarti ini apa? Yang si Fe2-nya di reaktan, si Fe3-nya ada di produk. Berarti kalian cek nih. Ini kan yang di reaktan Fe cuma yang ini. Apakah dia plus 2, guys? Benar kan? Karena kita udah belajar kemarin malam kalau sulfate ion atau SO4 2- itu adalah -2. Berarti Fe-nya harus plus. Nah, sekarang lihat Fe yang di produk, yaitu yang ini. Apakah Fe ini itu plus 3? SO4 tadi kan -2 dikali 3, yaitu totalnya -6. Berarti Fe2 harus plus 6. Dibagi 2, yaitu plus 3. So, number 1 is correct. Sekarang nomor 2, Cr. Yang mana ada Cr? Ya, apakah Cr-nya itu plus 6? Karena di sini kan pernyataannya dia plus 6 kan. So, ya tinggal hitung. -2 kali 7 adalah -14. Ini Na-nya kan plus 1. Karena dikali 2 berarti plus 2. So, si Cr-nya ini harus plus 12 supaya netral. Dibagi 2 yaitu plus 6. Benar kan nih plus 6? Sekarang kali Cr yang sebelah produk. Di sini Cr sebelah produk harusnya plus 3 kalau misalnya benar. So, dicek. SO4 -2 dikali 3 berarti -6. -6 berarti Cr2-nya plus 6. So, 1 Cr dia plus 3. Benar apa enggak? Benar. Nomor oksigen is reduced to water. Nah, apakah terjadi reduksi di oksigen? Kalau kalian perhatiin, oksigen di sini juga akan -2, guys. Oksigennya -2. Apakah di sini ada oksigen yang bukan -2? Ini di sini -2. Di H2O juga akan -2. Tidak ada. Berarti oksigen tidak terjadi reduksi ataupun oksidasi. So, the answer is 1 and yang B. Gitu. Any question? Next. Which mixtures result in a redox reaction? Nah, kalau sebelum-sebelumnya mah ada reaksi kimia dan kalian nentuin, oh dari reaksi kimia
kimia ini atau yang sudah balance equation, which is the redox reaction. Nah, sekarang hanya dikasih tahu reaksinya reaktannya doang. And you need to determine which is the redox reaction. Pasti kalian bingung. Ini langsung istilahin aja ya. Jawabannya cuma 1 bromin and hydrogen. Ini cara gampang ya guys. Kan mau nggak mau kalian harus tahu balance equation-nya ya. Tapi kalau kalian nggak bisa bikin balance equation-nya, kan kemarin itu kita udah belajar kalau nentuin redox reaction itu gampang. Tinggal dilihat dari dia awalnya apa sih kalau misalnya ada yang free element jadi compound atau kebalikannya compound menjadi free element, kemungkinan dia adalah redox reaction. Pada number 1, bromin itu udah free element yaitu Br2 karena dia diatomic, diatomic atom. Dan next, hydrogen itu juga H2. Sama-sama free element. Akan menghasilkan compound dong, nggak mungkin sama Br2 dan H2, pasti jadinya compound yang berikatan yaitu HBr di sini. Ya udah, ini karena free element, ini pasti 0, oxidation number-nya ini juga 0, nanti menjadi compound, di mana kalau compound itu pasti yang satu positif, yang satu negatif. So, ada perbedaan oxidation number. Nah, yang udah jelas adalah nomor 1. Untuk nomor 2 sama nomor 3, kalian bisa bikin nggak sih dari sodium chloride, which is NaCl gitu. Kayak gitu-gitu kalian bisa nggak? Sulfuric acid. Ini udah sering kan sulfuric acid itu H2O4. Nah, dia nanti hasilnya jadi apa? Kayak gitunya kalian bisa nggak sih? Jadi apanya bingung. Jadi apanya bingung. Coba Miss ajarin bentar ya. Nih. Sebenarnya kalau yang ini tuh masih ionik, jadi masih mudah. So, in the sodium chloride, there are cation and anion. Yang mana cation, yang mana anion? Cation is sodium, sodium plus, and anionnya chlorine, ion, Cl-. Di sini juga sama, yaitu H plus dengan SO4 2-. Ya kan? Nah, gimana cara menjadi produce atau produknya itu? Dia akan berikatan. Jadi reaksi itu kayak gimana sih? Reaksi itu ketika ini kan dia punya ikatan, guys. Kita udah belajar chemical bonding kan, ionic bonding nih. Nah, si ikatannya ini diputuskan dulu, break the bond, and then it will form a new bond, ya kan? Ketika dia sudah putus nih ikatannya, nah nanti dia berikatan dengan atom dari reagen yang lain atau reaktan yang lain. Contohnya ini, kalau NaCl diputus jadi Na+ sama Cl-. H2SO4 ikatannya diputus jadi H+ sama SO4 2-. Terus yang berikatan gimana? Yang positif akan berikatan sama yang negatif. Nggak mungkin dong Na+ berikatan sama Cl-, kan baru diputus, ya kan? Jadi dia akan berikatan sama yang satunya lagi. Jadi apa? Na plus S4 2-. Nah, dia akan netral nih, harus netral compound kan. Gimana caranya bikin netral? Ya dia harus Na-nya ada 2, SO4-nya 1. Kayak nanti si charge-nya itu kayak dikali silang gitu guys, supaya gampang. Jadi Na-nya 2, SO4-nya cuma 1. Jadi bakalan netral. Gitu. Ini nanti Na2SO4. Terus sisanya ya lanjut.
kalau tadinya masih positif ke negatif, sekarang sama juga sih. Positif ke negatifnya juga, cuman beda ion. Baik. Cl sama H. Ya udah. Yang satu H plus, yang satu Cl min. Karena biasanya itu positif dulu yang ditulis, baru yang negatif. So, ini sama-sama udah, kalau udah dijadiin HCl, dia sudah netral kan, positif dikurang positif 1 dikurang negatif 1 itu udah 0, berarti netral. So, udah jadi HCl aja. Nggak perlu ditambah-tambah. Caranya kayak gitu. Contoh yang nomor 3. Yang potasium iodide. Potasium itu adalah K. K itu di periodic table K plus kan guys. Iodide itu dari iodin, yaitu imin. K plus sama imin, dia udah netral dong. Berarti Ki, si potasium iodide. Silver nitrate. Nah, silver itu apa? Ag. Ag itu Ag plus. Nitrate, nitrate itu apa? Kemarin kita udah belajar, yaitu NO3 min. Nah, ini juga udah sama. Jadi, AgNO3. Nah, nanti samanya kayak yang tadi, yang positif akan berikatan sama yang negatif di reagent satunya lagi, yaitu yang ini. Jadinya apa? Ya jadinya nanti KNO3 ditambah sama yang sampingnya, yaitu si Ag sama si I. Jadinya AgI. Gitu. So di sini nanti Ki ditambah AgNO3 menjadi KNO3. Gitu guys. Lebih mudah kan kalau kayak gitu? Cuman ini hanya untuk ion. Kalau dia ikatannya kovalen, kita nggak bisa pakai positif negatif. Nah, itu dia punya reaksinya sendiri. Karena kalau covalent bonding, it is sharing elektron. Jadi karena dia sharing elektron, dia punya elektron banyak kan. Jadi ya terserah dia bisa sharing banyak. Gitu. Tapi kalau kation sama anion itu kan about lose and gain elektron kan. Nah kalau kayak gitu bisa bisa diprediksi gitu guys. Nah nanti dari sini baru kalian bisa nentuin yang mana sih yang redox, yang mana bukan. Another question? Alright, next. Miss. Yep. Tadi yang nomor 19. Slide-nya dulu, Miss. Nah, itu bukannya 2 HBr sama 2 NaCl terus 2 HCl ya, Miss? Yang mana? Yang satu kan titik Br2 plus H2 itu bukannya 2 HBr. Di sini balance equation-nya. Iya, ini kan nggak nge-balance. Ini cuma nulis reaksinya doang. Karena kan yang dia lihat cuma redox reaction kan. Nah, koefisien tidak berpengaruh kan kalau misalnya cuma nentuin dia reaksi redox atau bukan. Cuma dilihat dari oxidation number. Gitu. Kalau kalian mau nge-balance ya silakan. Oke? Oke, Miss. Ya, lanjut. Which statements are correct? Each nitrogen atom is oxidized, chlorine reduced, ammonia base. Amonia itu NH3 ya. Kalau amonium ion itu NH4+. Yang mana, Ki?
Yang C itu 23 ya. Kita cek jawabannya adalah benar 2 dan 3. Nah, di sini harus kalian perhatikan. Di sini ada kata-kata each. Masing-masing. Each nitrogen, each chlorine, gitu. Berarti masing-masing. So, setiap nitrogennya harus teroksidasi. Atau setiap klorinnya harus terreduksi. Seperti biasa, hanya plus 1. Nah, di sini kenapa sih hanya plus 1 bukan min 1? Karena N-nya itu adalah bukan logam, non-logam kan nitrogen. Makanya hanya akan lebih positif. N-nya berarti plus 3 kan. 3Cl2 berarti 0. N-nya di sini 0. Sementara di sini kita tahu Cl-nya min 1. Hanya berarti plus 1. Min 1 di sini plus. Sorry guys, Meskel unconnect. 22, berarti udah ada yang gabung lagi. Kaila. Oke. Sabina udah, terus yang terakhir berarti yang belum gabung siapa? Fazil. Fazil udah juga. Ada yang ke luar kah? Ya sudah lah ya, nanti kita cek yang terakhir. Lanjut ya guys. Jadi nyampe sini. Nah, di sini kan udah kelihatan. N-nya min 3 ke 0, kan berarti dia teroksidasi. Tetapi dari min 3 ke min 3, dia tidak ada stay the same gitu kan. Bukan oksidasi, bukan reduksi. Berarti apa? Berarti salah pernyataan nomor 1. Karena pernyataan nomor 1 itu each, masing-masing nitrogen itu harus teroksidasi. Sementara di sini ada yang teroksidasi, ada yang tidak. Nomor 1 salah, berarti nomor 2 dan 3 benar. Kayak gitu aja. Nggak harus kalian cari sebenarnya. Cuman kalau mau kalian cari, ya kalian nentuin lagi. Klorin gas atau 2 itu 0 karena fermen. Sementara Cl di sini adalah min 1. 0 ke min 1 dia turun, berarti reduksi. Dan klorin cuma ada 1 di sini. Masing-masing direakan sama di produk. So, the statement number 2 is correct. Nah, nanti kita habis redox, kita akan belajar acid sama base. Nah, amonia ini atau NH3, dia bertindak sebagai basa. So, the
Answer is number 2 and 3 are correct. Nah, ini Miss langsung ngerjain aja ya. Nanti kalian bisalah coret-coret sendiri. Soalnya kalau nungguin dan kalian juga bingung kan nulis di chatnya. Jadi kita langsung bahas. The oxidation. Nah, di sini dia mintanya apa? Produce half reaction. Jadi yang half-nya aja guys. Tidak yang full. Step-nya masih kayak kemarin. Balance number of atom dulu, jangan lupa. Habis gitu, oxidation number dengan cara apa? Nambah elektron. Habis oxidation number, charge-nya dengan cara nambah H+ atau OH-. Terus, the last one, kalian boleh nambah H2O atau enggak. Tergantung dia perlu atau enggak. Atau sudah balance atau enggak. Yang pertama, oxidation. Dari CrOH3 become CrO4 2-. Dan di sini alkalin atau alkali adalah basah base. Berarti add-nya itu adalah OH-. Ya kan? Nah, nomor atomnya apakah sudah balance? Yes, because only one chromium in the both side of reaction. Next, kita cek oxidation number. Oxidation number dari Cr sebelah sini adalah +3. Karena OH itu -1 kan, ada 3 berarti -3. So, Cr-nya adalah +3. Next, Cr di O4. CrO4 2-. -2 kali 4 adalah -8. Mau -2 berarti Cr di sini harus +6. Nah, untuk oxidation number kita balance dengan penambahan elektron. How many electrons? Dari +3 ke +6 ada 3 elektron. 3 elektron kita masukin kemana? Ke yang lebih besar, karena buat nyimbangin kan untuk ngebalance. Berarti kita masukin ke yang +6 dong, gitu. Yaitu di produk. +3 elektron. Oxidation number udah, kita lanjut ke charge. Charge-nya, berarti ini sudah nggak perlu. CrOH 3 kali dia netral, 0. Charge-nya 0. Sementara CrO4 ada charge-nya nih, 2-, berarti -2. Terus kita udah nambah 3 elektron, berarti -1 dikali 3, yaitu -3. Totalnya adalah -5. Berarti perbedaannya dari 0 ke -5 adalah 5 OH-, karena dia basah. 5 OH- kita masukin ke yang lebih positif, karena ini negatif kan, yaitu ke si reaktan, yaitu yang 0. So, kita di sini nambah 5 OH-. Apakah perlu ditambah H2O? Perlu. Karena di produk dia nggak ada H, tetapi di reaktan dia ada H. Nambah H2O. Berapa banyak H2O-nya? Tinggal kalian lihat aja H-nya. Di sini hanya ada 5 ditambah H-nya ada 3. So, total ada 8H. Berarti di sini juga harus ada 8H. We need to add coefficient, yaitu 4H2O, supaya 8-nya ada. H-nya ada. Udah jadi. This one is half reaction untuk reaksi yang atas. Next. Nah, hati-hati ya, Miss biasanya suka nguji guys, nguji kayak gini. Kalau ini kan cuma 1. Kalau ini atomnya beda, jumlah atomnya. Yang satu IO3-, yang satu I2. Nah, yang berubah adalah iodin. Karena nggak ada oksigen kan di samping produk, berarti yang jelas iodin yang akan berubah. Nah, kalau kalian nomor atom yang nggak kalian balance dulu, kalian akan udah langsung salah. Nah, makanya Miss biasanya suka kayak gitu ngasih soal.
IO3 min, I2. Nah, harus dibalance dulu atomnya, karena di sini atomnya ada 2, sementara di sini I-nya cuma ada 1. So, we need add 2 for the coefficient IO3 min. Udah kayak gitu, atom udah kita balance, kita lanjut ke oxidation number. Oxidation number-nya min 2 dikali 3 adalah min 6, totalnya harus min 1, berarti I-nya adalah plus 5. Sementara di I2 sini adalah 0, karena dia free element. Jangan lupa ya. So, plus 5 ke 0, bedanya adalah 5 elektron. Jangan lupa, karena tadi atomnya ada 2, jadi kita harus kaliin 2. Jadi total elektronnya ada berapa? Ada 10 elektron, bukan cuma sekedar 5 elektron. Ditaruh di sebelah mana? Di sebelah yang lebih positif, yaitu yang lebih positif plus 5 kan daripada 0. So, di sini adalah 10 elektron. Gitu. Lanjut, kita ke balance charge-nya. Balance charge. Di sini udah ada min 1, tinggal dikaliin 2, yaitu totalnya min 2. Ini min 1 dikaliin 10, totalnya min 10. Berarti total di reaktan adalah min 12, sementara di produk dia 0. Berarti bedanya berapa? Bedanya 12. 12 OH min yang akan kita tambahkan. 12 OH min di reaktan atau di produk? Pasti di produk, karena negatif yang kita tambah. Ngebalance ke yang lebih positif. So, di sini ditambah 12 OH min. Apakah perlu H2O? Perlu, karena di reaktan nggak ada H. Tambah berapa H2O? 6H2O. Karena total H-nya di sini 12 kan, berarti di sini juga harus 12. Oh, udah jadi. An equation, guys. Hey, elektronik. Ini OH min OH plus. Ada pertanyaan? Insya Allah belum, Miss. Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Ini no. Miss aja masukin di sini salah. Miss malah masukinnya H+. Seharusnya kan alkalin basah. Ntar Miss bener ya. Next. Produce the balance equation for the reduction of bla 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 bla. Nah, ini baru dia mintanya adalah full balance equation. Kenapa? Karena udah ada NO2 menjadi NO3. Plus lanjut. Mangan. Nah, di sini dia nggak dikasih tahu, guys. MnO4 menjadi apa? Seperti yang kemarin Miss bilang, ada beberapa yang memang harus kalian hafalkan. Karena di soal biasanya nggak dikasih tahu. Karena dia udah fix kalau MnO4 min dia N2+. Kayak gitu. Nah, ini balance equation yang full equation kan, jadi lanjut aja. Caranya hampir sama, cuman dia harus di-cancel elektronnya langsung. NO2+ menjadi NO2 plus NO3 min sama NO2 min. Terus di sininya adalah MnO4 min. Di sebelah sininya adalah Mn2+. Nah, ini yang harus kalian ketahui. Kalau kalian nggak tahu, ya bingung juga, nggak bakal bisa ngerjain juga. Lanjut. Sekarang N sama M. Pasti N sih yang beda. Min 2 dikali 2 min 4, berarti N-nya di sini plus 3. Sementara di sini min 2, di sini min 6, berarti N-nya di sini plus 5. So, ini karena atomnya udah sama ya, N-nya cuma 1, Mn-nya juga cuma 1, jadi ini langsung ke oxidation number. Plus 3 ke plus 5 beda berapa elektron? Beda 2 elektron. Sementara di Mn,
ini min 2 kali 4, berarti min 8 Mn-nya adalah plus 7. Sementara di sini adalah plus 2. Dari plus 7 ke plus 2 bedanya adalah 5 elektron. Nah, langsung dikaliin supaya dia cancel. Bisa kita hapus elektronnya. Dikaliin berapa? Bisa dikaliin silang atau nyari KPK-nya yang sama. Ini kita kali silang aja biar gampang. Yang satu dikali 5, yang satu dikali 2. Biar totalnya 10 elektron. Dan 10 elektron di kanannya kan. Jadi kita bisa cancel. Karena sama-sama elektron di kiri dan kanan. Berarti kita nambah 5 koefisien di CNO. Karena dikalinya 5. Dan kita nambah 2 koefisien untuk di Mn, karena dikalinya 2. Udah nyampe di penambahan oxidation number, atau ngebalance oxidation number-nya. Lanjut kita ngebalance si charge-nya. Biar nggak bingung, Miss hapus dulu. Oh, nggak bisa itu. Nah, sekarang kita ngebalance charge. Karena udah dikasih koefisien, berarti kita harus kaliin dengan koefisiennya. Min 1 dikali 5, min 5. Di sini min 1 kali 2, min 2. Totalnya min 7. Sementara di produknya, min 1 kali 5, min 5. Plus 2 kali 2, plus 4. Min 5 ditambah 4 sama dengan min 1. Min 7 ke 1 bedanya berapa? Bedanya 6. Karena dia acid solution, berarti kita pakai 6H+. Di sebelah mana? Di sebelah yang lebih negatif, karena positif yang kita masukin. Berarti ditaruh di sini 6H+. Perlu H2O? Perlu. Karena di produk nggak ada H. Sementara di reaktan udah nambah H. Berapa? 3H2O. Karena totalnya hanya itu harus 6 kan. Oh, udah jadi. Itu untuk nomor 2. Any question, guys? Nggak ada, kita lanjut. Nah, ini udah masuk ke titrasi. Nentuin apa? Nentuin nilai X. Di titrasi redox kita ada nentuin konsentrasi, nentuin rasio mol atau balance equation-nya, terus nentuin purity, persen purity, sama terakhir nentuin nilai X di XH2O. Nah, ini mau nggak mau harus baca dulu soalnya, karena pasti data semua ada di soal. Ada masanya, masa si sampel, kita udah dapat nih. Hydrat potasium etanadiet itu K2C2O4, XH2O. Dissolve in acid, berarti dia ditambah acid guys, di dalam acid. And made up atau awalnya itu 250 volumenya. Tetapi yang dititrasi hanya 25 doang. Kenapa sih ngambil cuma 25 doang? Karena nanti kalau diambil semuanya dia butuh solution itu yang lebih banyak dong untuk ngebalance. Tetapi kalau sedikit pasti lebih sedikit. Makanya itu biasanya titrasi itu nggak banyak-banyak. Ada yang sampai 10 cm3 doang gitu. Ada yang 20, ada yang 25. Nah, terus volume yang untuk titrasi ini dititrasin atau direaksiin dengan potasium manganat. Dengan ada volumenya di sini, ada konsentrasinya. So, dari potasium manganat kita bisa nyari mol dari KMnO4-nya. KMnO4 atau MnO4- ya, sama aja. Nah, di sini you need to balance the equation. Cara balance-nya sama kayak yang tadi, cuman hati-hati di sini C-nya ada 2. Berarti di sini awalnya harus kalian balance dulu dengan 2C. Ini Miss langsung aja balance-nya ya. Jeng.
Karena di dalam acid pasti nanti ditambahnya acid, yaitu H+. Nah, udah dapat balance equation, kalian akan mendapatkan koefisien. Nah, ini kan nanti tinggal perbandingan koefisien, perbandingan mol kan, guys. Alhamdulillah biasanya itu dikasih tahap-tahapnya. Jadi kalian akan gampang. The amount in moles of potassium manganate. Nah, ini kan udah ada nih potassium manganate datanya. Ya tinggal kalian masukin ke rumus. N sama dengan C kali V. Di mana V-nya itu harus dalam desimeter kubik. Berarti harus di-convert. 0,02 dikali 13,6 dibagi 1000. Atau dikali 10 pangkat min 3. Sama aja. Nanti dapat hasil mol si potasium manganate. Yaitu 27,2 kali 10 pangkat min 5 mol. Nah, udah dapat potasium manganate-nya. Ini bisa hapus aja ya, supaya gampang. The amount in mole of potassium ethanediol. Nah, ethanediol itu yang mana? Yang C2O4. Ini kan udah ada tulisannya. Potasium ethanediol itu yang K2C2O4 atau C2O4 kalau di sini. Nyari molnya, ya tinggal perbandingan koefisien berapa aja. 5/2. Berarti nyari N si C2O4 2-minnya ini adalah per 2 dikali mol yang sudah diketahui, mol si manganate. 27,2 kali 10 pangkat min 5. Jadi dapat hasil mol si C2O4. Yaitu 68 kali 10 pangkat min 5 mol. Tetapi harus di garis bawahi bahwa ini adalah mol di dalam 25 cm kubik. Nah, sementara awalnya itu, si K2C2O4 itu awalnya dilarutkan dalam 250. Berarti kita harus nyari mol di dalam 250-nya. Dengan cara, ya dikaliin 10. Di dalam 25 adalah 65 kali 10 pangkat min 5, berarti dalam 250, yaitu 250 dibagi 25 atau dikali 10-nya. Dari mol yang 25 itu. Yaitu 68 kali 10 pangkat min 4 mol. Nah, udah dapat mol. Lanjut ke nyari relatif molecular mass atau MR-nya atau molar mass-nya dari potasium ethanediol itu. Caranya gimana? Kita udah dapat mol. Udah dapat gram atau massa. Berarti kita bisa masukin ke rumusnya. N sama dengan M per M. Untuk mencari molar mass atau MR-nya, tinggal massa dibagi molnya. Massanya udah ada 1,5. Molnya kita udah dapat. Pakai mol yang mana? Mol yang tentu yang awal, yang 250 cm kubik. Dan dapat deh MR-nya 220,6. Nah, baru ditanya nilai X. 220,6 ini dia punya siapa? Tadi punya siapa guys? Potasium ethanediol. Yaitu K2C2O4 XH2O. Makanya kita akan mencari nilai X dengan cara perhitungan MR biasa. MR K2C2O4 XH2O sama dengan 220,6. Kalian hitunglah sih nilai K2C2O4-nya. Karena ini kan sudah kalian bisa nyari di tabel periodik. ARK dikali 2, K2. ARC dikali 2, ditambah AR-nya O dikali 4. Nah, XH2O kita nggak tahu nilai X, berarti kita nyari AR atau MR CH2O, yaitu 18. Hanya kan plus 1 dikali 2, yaitu 2, O-nya itu cuma ada 1, berarti 16. 2 ditambah 16 adalah 18, so 18X. Ini totalnya adalah 166,2, sisanya 18X. So, untuk nyari nilai 18X tinggal dikurang 220,6, dikurang dia. Pindah ruas kan. Dapat dah 18X-nya 54,4, berarti nilai X-nya adalah 3.
Kalau hanya dicari nilai X, berarti jawabannya 3 udah selesai. Tapi kalau ingin molekulnya itu apa, berarti kalian harus menulis sampai molekulnya, yaitu K2C2O4.3H2O. Gitu. Ada pertanyaan, guys, untuk yang nyari nilai X? Guys, suara Miss kedengeran kan? Masih nyerna, Miss. Ah? Kenapa, Pet? Masih nyerna, Miss. Oh, masih nyerna. Enggak. Ini apa kamu WA kamu baru masuk ya, Met? Pas tadi Miss keluar ya? Miss pas Miss keluar. Berarti baru masuk WA-nya. Udah selesai kan tuh? Nah, ada yang mau dipertanyain dong, ditanyain. Mau esainya kayak, mau PG-nya kayak. Harus latihan soal, guys. Kan Miss biasanya ngasih soal tuh. Coba dilatihan-latihan lagi, dicoba-coba lagi. Karena ya soal di pas paper kurang lebih kayak gitu-gitu aja. Oke, geng. Ini yang Miss yang salah tadi ya. In acid solution. Berarti ini jawabannya yang benar, guys. Di dalam acid. Nggak ada yang mau ditanya? Kira-kira nanti siap nggak buat ujian? Unit tes apa PAS, Miss? Pada diem dong. Miss, saya mau nanya, Miss. Apa? Iya, apa? Itu kalau misalnya kan saya belum hafal tuh Miss yang SO4 sama dengan min 2 tuh. Terus habis itu sama yang lain-lain itu kalau mau lihat itunya di mana, Miss? Oh, ntar Miss kasih ya. Miss masukin ke grup ya. Oke, Miss. Ada yang lain? Guys. Ini recordnya diudahin dulu. Udah selesai.